Pernah nggak sih lagi asik-asiknya pakai aplikasi favorit, tiba-tiba macet pas lagi butuh banget? Nah, di balik layar, ternyata ada pahlawan tanpa tanda jasa yang kerja keras biar hal itu nggak terjadi. Hari ini, kita bakal ngintip dunia mereka yang tersembunyi, yaitu dunia pengujian perangkat lunak. Pasti pernah ya kan? Kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Cuma satu klik, tiba-tiba semuanya berhenti, nge-freeze. Nah, frustasinya kita itu justru jadi motivasi para profesional ini. Yuk kita cari tahu gimana sih cara mereka bekerja. Oke, jadi apa sih sebenarnya pengujian perangkat lunak itu? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak kerjaan detektif. Tugas mereka adalah mencari perbedaan antara apa yang seharusnya dilakukan sebuah aplikasi dengan apa yang ternyata dilakukannya. Nah, celah di antara keduanya itulah yang kita kenal sebagai bug. Nah, ini yang penting banget buat diingat. Pengujian itu tujuannya bukan buat nyari-nyari kesalahan atau nyalahin orang. Justru sebaliknya, ini proses yang sangat konstruktif. Kita nemuin masalah supaya bisa diperbaiki, biar produk akhirnya jadi jauh lebih bagus dan bisa kita andalkan. Tapi jangan dikira prosesnya acak-acakan ya. Pengujian itu sangat terstruktur, rapih banget. Mirip kayak ngerakit mobil. Kita mulai dari bagian terkecil, pastiin setiap mur dan bautnya kenceng, baru deh kita coba mobilnya di jalan raya. Yuk kita bedah tahapannya. Secara garis besar ada 3 level utama nih. Kita mulai dari skala yang paling kecil, yaitu pengujian unit. Terus kita naik level, ngelihat gimana komponen-komponen itu nyambung satu sama lain di pengujian integrasi. Dan puncaknya, kita lihat gambaran besarnya di pengujian sistem. Jadi, setiap level ini punya fokusnya masing-masing. Pengujian unit itu ibaratnya ngecek tiap bata udah kokoh atau belum. Pengujian integrasi, mastiin bata-bata itu bisa disusun dengan pas. Terakhir, pengujian sistem memastikan keseluruhan bangunan ini berdiri tegak, kokoh, dan sesuai sama rancangannya. Sekarang, gimana caranya para detektif perangkat lunak ini bekerja? Ternyata ada 2 pendekatan utama. Kita bisa bayangin ini kayak 2 gaya investigasi yang beda banget. Nah, di sini nih mulai seru. Pengujian black box itu kita posisinya kayak pengguna biasa, nggak perlu tahu dan nggak peduli gimana rumitnya mesin di dalamnya. Pertanyaannya simpel aja, kalau saya pencet tombol ini, hasilnya sesuai nggak? Sebaliknya, pengujian white box itu kayak seorang mekanik. Dia buka kap mesinnya, periksa setiap kabel, setiap sirkuit, buat mastiin semuanya bekerja sempurna dari dalam. Jadi, kalau mau disimpulkan dengan gampang, black box itu ngetes apa yang softwarenya lakukan, sementara white box ngetes bagaimana softwarenya melakukan itu. Dua-duanya sama pentingnya. Oke, sebelum sebuah aplikasi atau software dirilis ke publik, dia harus melewati serangkaian ujian akhir yang berat banget. Anggap aja ini kayak rintangan terakhir buat mastiin dia benar-benar siap menghadapi dunia nyata. Tes. Ini emang sengaja dirancang buat nyiksa softwarenya. Beneran loh, kita sengaja bikin dia crash, cuma buat lihat seberapa cepat dia bisa pulih. Itu namanya pengujian pemulihan. Kita coba bobol sistem keamanannya dari segala penjuru. Terus kita pura-pura ada ribuan orang login barengan buat lihat sistemnya bakal jebol nggak. Itu pengujian stres. Tujuannya cuma satu, mastiin aplikasi ini sekuat baja sebelum sampai di tangan kita. Pada akhirnya, tujuan semua ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar nyari-nyari bug. Ini soal menjawab 2 pertanyaan yang fundamental banget tentang produk yang lagi kita buat. Coba deh, perhatikan baik-baik bedanya. Verifikasi itu soal teknis. Pertanyaannya, apakah kita membangun produk ini dengan benar sesuai spek? Kodenya bersih nggak? Fungsinya jalan nggak? Sementara itu, validasi nanya pertanyaan yang lebih besar. Apakah kita membangun produk yang benar? Apakah software ini beneran solusi buat pengguna? Gini deh, kamu bisa aja bikin kalkulator yang sempurna secara teknis. Tapi kalau ternyata yang dibutuhin pengguna itu editor teks, ya berarti kamu gagal di tahap validasi. Dan inilah inti dari semua proses yang panjang tadi. Pengujian itu memastikan 2 hal. Kita membangun softwarenya dengan benar, dan yang lebih penting lagi, kita membangun software yang benar-benar dibutuhkan orang. Jadi, lain kali kalau kamu nyobain aplikasi yang masih versi beta, ingat ya, kamu itu bukan cuma pengguna biasa. Kamu adalah bagian dari proses perburuan bug ini. Kamu ikut membantu bikin produknya jadi lebih baik. Nah, jadi penasaran nih, bug paling aneh atau paling lucu apa yang pernah kamu temuin selama ini? Coba deh ceritain. Terima kasih sudah menyimak.